Shalom, salam jumpa kembali rekan-rekan persekutuan kaum pria yang sama dikasihi oleh Tuhan. Pada saat ini kita sungguh bersyukur oleh karena anugerah dan pertolongan Tuhan yang boleh kita nikmati di dalam sepanjang kehidupan kita, dalam tanggung jawab, dalam pekerjaan yang boleh kita kerjakan di dalam kehidupan kita masing-masing. Pada saat ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan, tetapi sebelumnya itu kita mengangkat satu pujian dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 187, Ke Tempat yang Lebih Tinggi. Ke tempat yang tertinggilah napatiku, merindulah waktu berjalan pundakku. Tuhan tetapkan jiwaku, Tuhan angkatkan jiwaku lebih dekat kepadamu. Makin tinggi ku merindu, Tuhan angkatkan jiwaku. Jiwaku tidak mau tetap dalam lembah, tempat yang gelap. Tujuanku hendak pergi ke tempat yang maha tinggi. Tuhan angkatkan jiwaku lebih dekat kepadamu. Makin tinggi ku merindu, Tuhan angkatkan jiwaku. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur ya Tuhan, kami datang persembahkan ke hadapan hadirat-Mu pada saat ini. Kami bersyukur bahwa Tuhan, Engkau memberikan kami kesempatan, Engkau memberikan kami waktu yang begitu indah. Kami akan merenungkan firman-Mu. Tuhan menolong kami, Tuhan memampukan kami untuk dapat memahami firman-Mu dengan baik. Terpuji nama-Mu Tuhan, kami berserah di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, pada kesempatan ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Saya pilih dari Mazmur 37, Mazmur 37 ayat 25. Mazmur 37 ayat 25, firman Tuhan, "Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti." Amin atas firman Tuhan. Firman Tuhan ini kita renungkan di bawah satu pokok renungan, yaitu berkat orang benar. Berkat orang benar. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan itu adalah kunci untuk mengalami hidup yang diberkati oleh Tuhan. Orang yang hidup benar di hadapan Tuhan pasti memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, pasti memiliki hubungan yang karib dengan Tuhan. Ya. Salah seorang yang begitu dekat dengan Tuhan, yang begitu karib dengan Tuhan adalah Daud. Daud adalah sosok yang memberikan teladan dalam hal hubungannya dengan Tuhan. Sejak muda sampai menjadi raja atas Israel, Daud senantiasa bergaul begitu intim, begitu karib dengan Tuhan, begitu dekat dengan Tuhan. Ya, ratusan pasal yang terdapat di dalam kitab Mazmur itu adalah pengalaman karib Daud dengan Tuhan. Karena begitu dekatnya dengan Tuhan, maka Daud dapat melihat, Daud dapat merasakan bagaimana Tuhan memberkati kehidupan orang benar dan memberkati pula anak cucunya.
memberkati keturunan-keturunannya, ya. Sehingga pada akhirnya Daud mampu mengeluarkan satu pernyataan, tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta roti. Saudara-saudara, ini berarti bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan orang yang hidup benar. Tuhan tidak pernah meninggalkan orang yang hidup dekat dengan Tuhan. Bahkan langkah-langkahnya pun ditetapkan oleh Tuhan. Ya, ayat 23 firman Tuhan katakan, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidup berkenan kepadanya. Orang benar bukan hanya menerima dan mengalami kebaikan Tuhan di dalam kehidupannya sendiri, tetapi kebaikan Tuhan itu juga akan dialami oleh anak cucunya. Saudara-saudara kita dibenarkan secara cuma-cuma oleh penebusan Kristus di atas kayu salib. Dengan kata lain, kita diberi status sebagai orang benar. Semata-mata itu bukan karena kekuatan dan kemampuan kita, tetapi semata-mata karena roh yang ada di dalam diri kita memampukan kita untuk percaya kepada Tuhan Yesus Kristus di dalam iman kita. Karena itu Tuhan menghendaki supaya kita tidak hanya dibenarkan secara status, tetapi kita harus benar-benar bertumbuh di dalam kebenaran. Kita harus benar-benar menghidupi Allah di dalam kehidupan kita. Ya, ini membutuhkan sebuah proses yang berlangsung seumur hidup kita. Ya. Jika kita sudah bertumbuh sampai kepada tingkat atau level orang benar, maka janji berkat Tuhan pasti akan digenapi di dalam kehidupan kita, dan berkat itu juga sampai kepada anak cucu kita. Ya. Firman Tuhan katakan, carilah dahulu kerajaan Allah beserta dengan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ketika kita hidup benar di mata Tuhan, maka segala bentuk keperluan, segala bentuk kebutuhan jasmani kita, itu Tuhan yang akan mengatur, Tuhan yang akan mempercukupkan di dalam kehidupan kita. Ya. Orang benar adalah orang yang takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang mengharapkan Tuhan di dalam kehidupannya. Orang yang mengharapkan Tuhan adalah orang yang percaya kepada Tuhan di dalam kehidupannya. Ya. Untuk itu wujudkan ketaatan melalui melakukan firman Tuhan dan menjauhi segala bentuk kejahatan atau perbuatan yang Tuhan tidak kehendaki dalam kehidupan kita. Ayat 12-13 firman Tuhan katakan, kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap, dan kebahagiaan dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ingin mengalami berkat Tuhan sampai ke anak cucu, satu kuncinya, berlakulah hidup benar. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang hidup, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, pada saat ini Tuhan kami datang mengucap syukur. Kami berterima kasih kepadamu Tuhan, bahwa melalui firman-Mu kami diajar untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Kami diajar untuk hidup takut kepada Tuhan. Kami diajar untuk senantiasa hidup mengandalkan Tuhan dalam sepanjang kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, bahwa pada kesempatan ini Engkau memberikan kami kesempatan untuk datang bermohon kepada Tuhan. Kami berdoa, mendoakan seluruh anggota persekutuan kaum pria yang ada di tengah-tengah persekutuan kami. Kiranya Tuhan akan menolong dan memberkati dalam setiap tugas dan tanggung jawab. Tanggung jawab sebagai kepala keluarga, tanggung jawab dalam pekerjaan di setiap instansi dimanapun hamba-hambamu bekerja. Biarlah Tuhan akan menolong dan memberkati. Kami datang berdoa Tuhan, mendoakan saudara-saudara kami dalam proses pembangunan rumah tempat tinggal mereka. Tuhan akan memberkati sehingga apa yang mereka kerjakan boleh selesai dengan baik. Kami datang berdoa, mendoakan
hamba-hambamu yang sedang dalam keadaan sakit, kiranya Engkau menjamah, Engkau memulihkan mereka Tuhan. Dalam proses pemulihan mereka, biarlah mereka tetap berharap kepada Tuhan. Biarlah mereka tetap percaya, beriman kepada Tuhan, bahwa pergumulan hidup yang dialami adalah proses yang harus dijalani, adalah proses yang harus dilewati sampai waktunya Tuhan memurnikan kami. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau terus memberkati pengurus yang ada, sehingga dapat menata pelayanan dengan baik, sehingga di masa-masa yang akan datang persekutuan kami akan terus mengalami kemajuan, akan mengalami peningkatan, bahkan mengalami perkembangan di tengah-tengah persekutuan kami. Ya Tuhan, Allah kami yang hidup, pada saat ini Tuhan kami datang berdoa di tengah-tengah pandemi yang terjadi. Kiranya Engkau memelihara dan melindungi kehidupan kami bersama. Terpuji nama-Mu Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami kepadamu, biarlah Engkau senantiasa memimpin, menuntun, dan memberkati kehidupan kami bersama-sama. Dan akhirnya kami mohon, biarlah kiranya nikmat dan anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih yang sempurna dari Bapa di dalam surga, tuntunan dan penyertaan Roh Kudus akan menyertai kehidupan kita bersama hari ini kekal selama-lamanya. Amin. Sampai di sini perjumpaan kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.